Hai, shalom, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen kerinduanku dalam YouTube channel ini. Kalau saudara belum subscribe, saudara boleh bantu untuk di-subscribe. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa bagikan kabar baik ini saudara. And by the way, YouTube channel ini hanya untuk melayani, untuk wadah penginjilan. Dan let the name of the Lord be glorified. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Berkati renungan pada pagi hari ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kemarin kita membahas mengenai kuasa dari kedekatan, dan kita akan membahas berkat dari kedekatan dengan Tuhan. Kita akan mempelajari beberapa ayat. Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita banyak mencatat orang-orang yang doanya dijawab oleh Tuhan. Salomo, dia ditanya oleh Allah apa yang ingin kau minta, dan Salomo meminta hikmat. Itu hal yang hebat dan luar biasa. Tetapi ayahnya Daud meminta lebih dalam dari itu. Ayahnya hanya minta diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebagai gambaran, ada dua orang anak, yang satu minta supaya aku makin pinter. Orang tuanya bahagia karena anaknya minta pinter, karena pintar adalah sebuah permintaan yang baik. Tapi satu anaknya minta sama bapaknya atau orang tuanya, "Pah, Mah, biarin aku terus dekat sama papa mama. Biarin aku terus bersama dengan papa mama. Biarin aku tinggal bareng sama papa mama dan menikmati kebahagiaan papa mama." Saya percaya pasti papa mamanya akan happy banget. Karena anaknya gak minta yang lain, tapi anaknya minta sebuah hubungan. Anaknya minta sebuah relationship. Hal tersebut yang membuat Tuhan jatuh hati sama Daud. Karena Daud di tengah-tengah permintaannya dalam keadaan diserang oleh musuh, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan terdesak. Daud meminta ini bukan dia duduk di tatanya dalam keadaan happy, tapi dalam keadaan peperangan di mana banyak musuh bangkit menyerang dia. Daud tidak meminta nyawa musuhnya, Daud tidak meminta kekayaan, bahkan Daud tidak meminta tahta, tapi Daud simply hanya meminta, biarin aku dekat sama kamu. Biarin aku mendekat sama kamu. Saya percaya hal tersebut adalah sebuah materi yang Tuhan cari. Kapan terakhir saudara berdoa gak minta apa-apa, cuma minta Tuhan dekat? Kapan terakhir saudara ke gereja gak punya agenda apa-apa, hanya meminta Tuhan untuk dekat? Karena nanti di kerajaan surga, semua yang kita minta itu tidak akan kita bawa. Kita hanya menyembah Tuhan dalam kekekalan. Firman Allah mengatakan demikian. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Berkat dari keintiman dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Yang pertama, orang yang intim dengan Tuhan akan mengakibatkan kepenuhan hidup. Orang intim dengan Tuhan akan memiliki yang namanya kepenuhan hidup. Ada ruangan dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ada ruangan dalam hati kita yang hanya Tuhan bisa mengisinya. Sebagai orang percaya, kita harus kuat di dalam. Karena yang di dalam akan mempengaruhi yang di luar. Karena ketika yang di dalam kuat, gak peduli yang di luar mau buat apa, yang di dalam akan menjadi benteng. Living inside out. Bukan hidup dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Lihat deh, orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, mereka gak cari perhatian. Karena perhatian dari Allah lebih dari cukup. Orang dekat dari Tuhan, mereka gak pusing sama jabatan dan posisi. Karena mereka tahu Tuhan lebih dari cukup. Alkitab katakan kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kepenuhan. Lalu kita mengatakan akan mengalir aliran-aliran kehidupan
Damai sejahtera itu overflow. Sukacita itu overflow. Bahkan hikmat itu overflow. Gak pernah terlambat. Gak pernah berhenti. Terus dari dalam akan mengalir air-air kehidupan. Yang kedua, orang yang penuh dengan yang namanya Alkitab katakan memiliki keintiman dengan Tuhan akan memiliki kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan akan memiliki kekuatan dalam menghadapi hidup. Ketika saudara memiliki kedekatan dengan Tuhan, ketika saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, maka saudara akan memiliki yang namanya kekuatan. Banyak orang gagal di tengah-tengah tekanan bukan karena orang itu nggak pintar. Banyak orang pintar gagal bahkan menjadi stres dan gila. Banyak orang gagal di tengah tekanan bukan karena mereka nggak kuat. Banyak orang kuat, tetapi pressure, tekanan menghancurkan dia. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita akan beroleh kekuatan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wow. Allah segala barisan Allah yang kau tantang itu. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Suatu hari seorang anak kecil bertanya kepada papanya, seberapa besarkah Tuhan itu? Dan kebetulan ketika anak itu bertanya, kebetulan lewat pesawat terbang di atas mereka. Dan anak kecil papa tersebut bilang, lihat nggak nak pesawat terbang di atas itu? Oh lihat pak. Seberapa besar menurut kamu? Kecil banget ya pak pesawatnya? Oh ya udah. Dan papanya bawa anak tersebut ke bandara. Dan sampai di bandara dibawa mendekat kepada pesawat. Dan ketika mendekat anak, wih pak, pesawat itu kalau dari jauh kecil ya, kalau dari dekat itu ternyata besar ya. Dan papanya bilang, demikianlah Tuhan itu. Seberapa besar Tuhan itu tergantung dari seberapa engkau dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhanmu lebih besar, masalahmu lebih kecil. Tapi kalau saudara dekat dengan masalahmu, jauh dari Tuhan, maka masalahmu akan lebih besar, Tuhanmu lebih kecil. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana orang, apa berkatnya dari orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, akan memiliki kuasa dalam kehidupan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kisah Rasul 4:13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan akan memiliki yang namanya kuasa, power, akan memiliki yang namanya otoritas. Saya berdoa kiranya firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara di tengah-tengah masalah yang saudara sedang alami. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus